ini teman-teman nggak usah lihat garis-garisnya gitu ya, nggak usah terlalu mikirin garis-garisnya teman-teman ya, karena ini apa namanya garis-garisnya hanya link-link biasa. Tapi kita akan mulai dulu dari apa namanya data gitu ya. Nah sebelumnya ini untuk pengetahuan teman-teman juga. Jadi kalau kita misalnya ngambil data, kalau database ya tinggal koneksi aja gitu ya. Nanti big data juga tinggal koneksi aja. Tapi kalau datanya personal data ya, ini kalau mungkin saya akan show sedikit gitu ya. Jadi kalau data personal data, jadi kita bisa read, ini ada pilihannya gitu ya. Jadi satu itu dari local file system, artinya nanti kita masuk ke folder mana, atau ke share folder mana gitu ya. Tapi ada pilihan-pilihan lain. Jadi misalnya kalau kita relative to gitu ya, contoh nih misalnya kita relative to, maka kalau kita relative to current workflow data area, maka ini masuk ke folder data di workflow kita gitu ya. Kalau saya pilih ini misalnya custom name URL, maka otomatis dia akan mencari workflow kita, kemudian dia masuk ke folder yang kita tentukan ya. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri apa namanya bagaimana settingnya gitu ya. Jadi name itu semua workflow-nya itu sebetulnya dikumpulkan dalam satu folder gitu ya sama si name ini, dan foldernya itu portable. Jadi kalau folder itu di copy, dipindah ke apa namanya workspace yang lain gitu ya, itu langsung bisa dibuka ya sama si name-nya gitu ya. Jadi konsepnya dia menyimpan di folder sebetulnya. Baik, nah ini datanya isinya apa? Jadi data ini, dari kita lihat sebentar ya, datanya isinya adalah dia ada kolom, sebetulnya ada kolom 0, kolom 1, itu bentuknya adalah number ya, double, dan ada satu kolom lagi, ini string, tapi ini nggak dipakai sebetulnya ya. Jadi hanya dua kolom ini yang mau kita pakai untuk clustering gitu ya. Oke, nah, jadi dari sini ya, kemudian kita cluster. Nah, sebelum kita cluster ya, itu secara umum kalau kita bicara data science secara teknis gitu ya. Nah, kita dihadapkan dengan pilihan apakah datanya itu mau kita cluster langsung atau kita normalize. Nah, bedanya apa sih? Jadi begini. Contoh, kalau saya punya dua kolom, yang satu misalnya isinya itu umur, ya. Kalau umur itu biasanya orang mungkin berkisarnya kan ya antara 0 sampai maksimal kira-kira ya 100-an ya. Jadi 0 sampai 100, digitnya cuma segitu. Ya maksimal cuma 3 digit mungkin gitu ya, kalau umur orang gitu misalnya. Nah, tapi kalau kolom keduanya itu misalnya contoh penghasilan gitu ya, yang dimana penghasilan ini dalam rupiah ya, artinya bisa aja isinya sampai ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, digitnya banyak gitu ya. Nah, masalahnya kalau mesin ya kadang-kadang ada algoritma yang pada saat apa namanya menghitung, maka kalau dia umur tadi bedanya misalnya 5 gitu ya, sementara digaji bedanya 10 juta, maka dianggap, 5 sama 5 juta aja misalnya, maka dianggap 5 jutanya lebih berpengaruh ya, karena apa? Buat engine dia sama-sama angka gitu ya. Dia nggak tahu bahwa ini sebetulnya satu penghasilan, satu adalah umur gitu. Nah, karena itu secara umum orang melakukan yang namanya normalizer. Normalizer itu gimana? Jadi kalau tadi umur misalnya, dia akan cari umur yang paling rendahnya, misalnya umurnya range-nya antara 20 sampai misalnya 95 tahun. Maka yang 20-nya itu jadi 0, yang 95 tahunnya kita jadikan 1. Nah, kan? Nah, nanti dengan apa namanya pro rate-nya, maka yang lain akan berada di kisaran 0 dan 1 ini gitu ya. Yang gaji juga sama, misalnya paling rendahnya misalnya 10 juta, paling gedenya misalnya 300 juta gitu misalnya, maka yang 10 juta dijadikan 0, 300 juta dijadikan 1 misalnya ya. Nah, karena itu apa namanya dilakukanlah yang namanya normalizer gitu ya. Jadi normalizer di sini misalnya dikasih min max-nya 0 sama 1. Jadi angka terendahnya itu 0, angka tertingginya 1 ya, dijadikan begitu. Nah, kalau nanti kita normalize, maka setelah datanya diproses, sebelum datanya ditampilkan harus di-denormalize gitu ya. Nah, tahunya bagaimana dia di-normalize-nya, rumus apa yang dipakai di normalizer, karena kalau di NIME ini dia ada portnya gitu. Jadi port yang biru ini harus disambung dengan port biru yang di normalizer. Apakah harus selalu dilakukan? Sebetulnya tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak algoritma-algoritma seperti K-means dan sebagainya, ya itu sebetulnya normalizer tidak harus dilakukan. Tapi
Ini kenapa di show di sini adalah karena sebagian literatur menggambarkan bahwa sebaiknya di normalizer ya. Tapi kalau menurut saya secara bisnis tidak harus selalu ya. Malah kadang-kadang normalizer bisa mengganggu karena range-nya menjadi disamaratakan gitu ya. Oke. Tapi nanti kita coba lihat ya result-nya ya. Nah, oke, jadi kalau data ya tadi saya punya data misalnya seperti ini tadi ya, kalau nol nih angkanya 5, sekian, saya minus sekian, pada saat di normalizer ya, datanya menjadi di range antara 0 sampai 1 gitu ya, di normalizer. Jadi bentuk data kita seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi bentuk data kita ini sebelum di cluster seperti ini, seperti yang tadi ada di PowerPoint kita gitu ya. Ini ada data, nah sekarang saya mau cluster ya, menjadi 6 cluster gitu misalnya ya. Oke. Nah, satu dengan K-means. Dengan K-means gimana? Kalau K-means ya seperti biasa ya, kita bisa cari di apa namanya repository kita, kemudian cari namanya K-means gitu ya. Kemudian kita ambil gitu ya. Nah, atau kalau tadi yang DB-scan sama ya, kita bisa cari DB-scan ya, atau yang hierarchical sama juga ya, kita bisa hierarchical clustering gitu ya. Oke. Jadi kalau kemudian datanya kita tarik ke si K-means, misalnya tadi ya, ke K-means ya, ini kita lihat nih, K-means. Nah, ini tadi teori yang di awal tadi ya. Maka satu yang harus diisi adalah si number of cluster. Jadi karena saya mau jadi 6, maka saya suruh dia menjadi 6 nih ya. Jadi 6 gitu ya. Based on apa? Nah, data tadi kita punya 2 kolom 0 sama kolom 1 ya. Number of iteration-nya berapa? Saya batasi hanya 10 kali. Boleh nggak lebih dari 10? Boleh. 100, 1000 juga boleh, nggak masalah gitu ya. Yang penting nanti tergantung besar data sama speed-nya aja. Itu yang nanti bisa disesuaikan. Gitu ya. Nah, kemudian penentuan awalnya gimana titiknya? Karena kayak misalnya kan menentukan titik di awal. Jadi bisa first kero gitu ya. Jadi istilahnya tekniknya bagi cara itu. Atau kita bisa random. Nah, random kita bisa juga pakai random seed, terserah mau statik ataupun yang apa namanya non statik ya. Kita bisa lakukan ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita lakukan dulu seperti ini, nanti baru kita lihat kalau kita ubah hasilnya seperti apa ya. Nah, dari sini ya, kemudian setelah kita punya si K-means ini, resultnya ya kan dia keluar result nih ya, maka sebetulnya K-means itu kemudian menghasilkan kolom tambahan nih namanya cluster, karena tadi ada 6 cluster, maka kita punya kolom itu cluster berarti 0 sampai 5, cluster 0 sampai cluster 5 ada 6 artinya ya. Ada cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, cluster 5, ada 6 cluster gitu ya. Nah, tapi ingat tadi angkanya ini masih angka yang dinormalize, maka kemudian dia di-denormalize dulu gitu ya. Angkanya gitu ya. Di-denormalize dulu ya. Tahunya mana yang harus di-denormalize dari mana, dia tahu karena ini kita sambungin yang biru-biru di sini dengan biru-biru di sini ya portnya ya. Dan kemudian kita lihat hasilnya ya. Jadi bisa kita langsung. Nah, ini artinya dia bisa melakukan dengan baik nih si K-means-nya tadi ya, 6 dia dapat. Nah, pertanyaannya sekarang kalau saya ubah nih, saya pakai first kero ya, dan ini saya batasi cuma 10 gitu ya. Jadi 6 juga. Nah, ini karena iterasinya dibatasi cuma 10 ya, ini maka saya coba run ya, saya coba lihat hasilnya. Nah, maka dia jadi 6 juga, tapi teman-teman lihat nih 6-nya bagaimana gitu ya. Jadi ada yang ungu, ada yang biru ada ungu, ada hijau, yang birunya dia 2 di sini jadi sama biru nih. Ya kan? Nah, di sini dibagi 2, dia ada yang orange, ada yang coklat dan ada yang merah gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi kita batasi iterasinya cuma 10 gitu ya. Nah, mungkin dia butuh iterasi lebih panjang supaya apa namanya bisa menemukan yang lebih tepat. Jadi kalau iterasi saya buat 100 sekarang gitu ya, kemudian saya jalankan lagi ya. Nah, sekarang dia masih sama gitu misalnya ya. Nah, ini iterasi bisa terus kita naikkan gitu ya, misalnya jadi 1000 misalnya iterasinya ya. Karena pertama kali dia first kero ya. Jadi artinya dia 6 hanya 6 row pertama dia asal kasih titik aja gitu kan. Nah, sekarang kalau saya run gitu misalnya. Nah, ya kita lihat hasilnya ya dan seterusnya gitu ya. Ini juga masih belum bergerak dan sebagainya. Jadi apa namanya itu menggambarkan bahwa sebenarnya algoritma itu bekerja hanya berdasarkan klasternya gitu loh ya. Ini karena datanya banyak dikasih 10.000 pun mungkin juga dia belum akhirnya menemukan sesuatu yang pas gitu ya. Kalau random misalnya ya karena dia apa namanya random tanpa seed gitu ya, tapi terus 10.000 misalnya
saya lakukan ya, maka ya dia juga bisa jadi ngaco juga gitu ya, ini kan ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya dia nggak ngaco gitu misalnya ya? Oke, ini misalnya kita buat tadi statiknya adalah per 2020 seatnya, artinya 2020 gitu misalnya ya kan. Kemudian iteration-nya tadi kalau di sini sebenarnya nggak usah banyak-banyak ya. Tadi 10 kali aja, ini sebetulnya dia sudah bisa menemukan ya. Jadi kenapa kita perlu tahu ini ya? Ini adalah untuk menggambarkan bahwa sebetulnya engine itu nggak pinter-pinter banget gitu ya. Jadi dia pakai denormalizer, kemudian kita lakukan cara tadi, dia nggak ketemu-ketemu gitu. Nah, sekarang kalau kemudian, oke, sekarang gimana kalau nggak denormalizer gitu ya? Jadi kalau saya lihat ini contoh, misalnya kita pakai K-means juga misalnya, saya pakai K-means, sama nih ya, K-means. Sekarang K-means-nya saya tarik langsung uh, dari datanya gitu ya. Jadi dari datanya saya langsung tarik tanpa normalizer. Saya set dia 6, saya pilih dia first zero gitu ya. Iteration-nya 99 aja, yang lain oke sama ya. Kemudian ini saya run gitu ya. Nah, sisanya saya coba copy si siapa namanya chartnya ya, color sama chartnya, kemudian saya run ya. Saya lihat ya, warnanya bener ya kan. Jadi gitu. Ya, artinya gini, sesuatu yang secara teknis gitu ya, katanya harus normalizer dulu apa dan sebagainya gitu ya. Ini teman-teman sama-sama belajar bahwa secara bisnis tidak harus seperti itu gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan sering kali melihat beberapa teori yang diajarkan secara teknis ya, atau secara statistik apa dan sebagainya tidak 100% applicable untuk bisnis ya. Jadi bisnis ada approach-approach lain ya. Nah, artinya dengan pengalaman seperti ini ya, teman-teman akan tahu kalau K-means yang kita pakai perlu nggak di normalize dulu? Nggak perlu gitu ya. Bagaimana nggak perlu? Karena secara bisnis saya udah buktikan ini nggak di denormalize. Jadi tadi kita ingat ya, kalau pada saat tadi dinormalisasi dulu, dibuat 6 cluster, kita pakai first K, udah sampai 10.000, mesti nggak ketemu juga cluster yang kita mau. Di sini, ya, hanya dengan 99 kali ya, ini defaultnya dia, ketemu. Karena saya tidak melakukan, apa namanya, normalisasi. Nah, jadi artinya, dalam bisnis, experience menjadi penting gitu ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta ikut literatur teknis gitu ya. Artinya based on experience, kita tahu bahwa kalau K-means nggak perlu normalize ya, dan kita nggak perlu debat sama apa namanya orang-orang yang akademisi yang memang mengatakan harusnya normalize terus ya, karena kita udah buktikan sendiri ya untuk case ini nggak perlu gitu ya. Nah ini saya gambarkan ini supaya teman-teman berpikirnya sebagai business data scientist ya, bukan technical data scientist. Oke, ini hanya contoh aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Itu untuk yang K-means ya. Nah, tapi kok Pak jadi ribet sih misalnya gitu ya. Nah, sebetulnya pada saat bisnis nggak ribet, karena bisnis data apa ada aja langsung kita masuk ke K-means, kemudian itu kita proses gitu ya. Udah langsung itu dapat resultnya. Oke, kita akan coba lanjut. Kayaknya ada orang di depan ya. Apa namanya? Kita akan coba lanjut. Sekarang yang kedua adalah yang hierarchical clustering. Nah, sebelum lanjut, yang K-means ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ada mau nanya nggak? Ya, karena K-means yang paling banyak dipakai gitu ya. Ada yang mau tanya nggak? Tanya Pak Satrio Trimanto, Pak. Iya, silakan. Kalau yang menentukan jumlah iterasi tadi bisa 100, bisa 1000 itu berdasarkan apa dia, Pak ya? Semaunya gini, Pak, kita ya. atau lihat dari hasil akhirnya gitu, Pak? Nah, jadi gini. Kita bicara gini ya. Jadi kenapa kita perlu tahu itu cuman begini, bahwa engine atau algoritma itu nggak pinter-pinter banget. Itu satu, kita harus tahu ya. Dia hanya bekerja berdasarkan sesuatu yang di-set gitu ya. Nah, tapi karena kita belajar K-means, kita tahu K-means cara kerjanya apa. Jadi pertama dia kan naruh, misalnya dia tadi kita pilih 6 kelompok, ya, 6 cluster, berarti dia naruh 6 titik dulu secara asal kan gitu ya. Mana data yang ketemu dia taruh dulu 6 titik. Kemudian titiknya baru kemudian ada proses kalkulasinya. Kalkulasi menghitungnya, dia akan menghitung, intinya selama angkanya belum bagus, dia akan geser terus. Nah, artinya kalau saya set hanya 10 iterasi, maka dia hanya punya kesempatan 10 kali geser kan gitu ya.
Kalau saya kasih 1 juta iterasi, dia punya kesempatan 1 juta iterasi gitu ya. Jadi sebetulnya iterasi dibatasi adalah dari kompleksitas data, sebetulnya begitu ya. Dari kompleksitas data, karena itu apa namanya iterasi di set. By default tergantung toolsnya. Kalau kayak tadi di Nime ini k-means-nya dia itu by default iterasinya hanya 99 kali gitu ya, by default gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian dia di set 99 kali dalam misalnya 11 iterasi dia udah nggak bergerak lagi, maka ya udah sisanya dia nggak akan diproses sama si k-means-nya punyanya Nime gitu ya. Jadi k-means-nya Nime. Nah, algoritma lain cara bekerjanya sama atau enggak? Kemungkinan akan sama, bukan, dia akan sama, tapi kemungkinan dia akan punya misalnya standar parameter awal yang mungkin bisa berbeda, gitu ya. Jadi kalau ditanya, gimana cara kita menentukannya? Kalau secara teknis, ya trial and error, gitu ya. Tapi kalau misalnya secara bisnis, sebetulnya kita pakai default aja, karena nanti bisnis pendekatannya beda. Tapi kita akan belajar nanti next ya, di hari Rabu depan, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar yang teknis dulu, dan kemudian nanti kita lihat apa namanya perbedaan antar algoritma dulu ya. Jadi sementara jawabannya itu dulu ya. Tapi intinya gini, kalau next time nggak usah diapa-apain, nggak usah diapain. Kalau saran saya kalau k-means kita pakai nggak usah di normalizer, kemudian nggak usah diutak-atik parameternya kalau pakai punyanya apa namanya Nime gitu ya. Kita biarin apa adanya aja ya. Itu sementara itu aja cara yang kita pakai kalau kita menggunakan k-means-nya si Nime gitu ya. Nah, oke, kita akan lanjut ya. Yang kedua adalah ke hierarchical clustering ya. Jadi kalau hierarchical clustering, apa yang harus di-set? Tadi kita ingat ya dari segi teori ya. Dari clustering harus ditentukan juga nih output clusternya sama kayak k-means gitu ya. Nah, ada outputnya. Nah, kemudian output ini dia menghitung berdasarkan satu function ya. Nah, ini ada functionnya, ada pilihannya ya. Ada Manhattan, ada Euclidean dan sebagainya. Nanti kalau beda tools beda lagi, tapi intinya kita nggak usah otak-atik juga karena kita pendekatan bisnis. Dan ini tadi yang ada pilihan, ada single, ada complete, dan ada average ya. Dari linkage-nya gitu ya. Nah, kita set aja misalnya yang average gitu ya. Kemudian cara kerja dia gimana? Cara kerja dia sama gitu ya. Dia akan membagi ya kan, mencari menjadi 6 ya. Caranya sama, maksudnya sama bahwa dia akan mencari nilai terbaik gitu ya. Cuman teknik yang beda. Ada kalau tekniknya si siapa namanya reclustering tadi di awalnya dia dua dot ini gitu misalnya masing-masingnya dianggap sebagai cluster yang berbeda gitu kan. Kemudian yang dekat ini dia kumpulin jadi satu. Ya nanti yang dekat ini dikumpulin jadi satu terus sampai akhirnya jadi gerombol seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gimana kalau settingnya saya ganti gitu ya kan gitu ya. Nah, sama aja sama seperti yang k-means tadi gitu ya. Settingnya bisa aja menyebabkan akhirnya klasternya tidak sempurna. Terus bagaimana sih cara kita settingnya? Kalau secara bisnis by default untuk hierarchical clustering umumnya kita nggak perlu otak-atik ya, jadi pilih aja langsung ininya yang average gitu ya, supaya dia lebih moderat ya, jadi tidak single dan tidak komplit ya. Kita nggak usah otak-atik, yang perlu kita pilih hanya 6-nya ini aja gitu ya. Kalau secara bisnis, tapi nanti kita lihat ya, pada saat bisnis nanti ada approach lain yang mungkin lebih business approach dibanding technical approach ya. Dan itu untuk yang si hierarchical clustering. Nah, next mungkin agak sedikit berbeda, ada yang namanya DB scan gitu ya. Kalau DB scan, apa yang terjadi nih di DB scan nih kan? Ya, di DB scan itu satu, dia tidak ditentukan jumlah klasternya. Yang dimainkan apa? Adalah minimum point. Minimum point ini maksudnya apa sih? Minimum point maksudnya gini, 3 artinya satu klaster minimal membernya harus 3 gitu ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari 3 ya. Kemudian yang dimainkan adalah nilai epsilon atau nilai jarak. Jadi epsilon itu adalah nilai jaraknya. Jadi coba kita lihat dulu ya, kalau kita set misalnya ini 0,05 gitu ya misalnya ya, maka saya punya resultnya seakan-akan bagus gitu ya. Nah, ini resultnya bagus ya. Nanti ada beberapa yang ini ada yang warna hijau ini sebenarnya dia adalah noise gitu ya. Hijau-hijau ini adalah noise gitu ya, atau mungkin kalau ini saya hapus dulu ya sebentar ya. Misalnya ini kalau ada JavaScript ya. Oke. Biar kelihatan resultnya. Oke, kalau lihat di bawah ini,
dia ada klasternya, dan ada yang paling kanannya adalah noise gitu ya. Jadi unik. Nah, kemudian kalau kemudian kita ganti nilainya tadi, DB scan-nya tadi, nilainya sekarang nggak 0,05 misalnya. Saya buat ini, saya kendorkan nih. Misalnya jadi 0, atau saya besarkan ya, jadi 0,9 gitu misalnya ya. Atau dikit aja misalnya, jadi 0,6 misalnya. Ya, saya klik OK, yang lain nggak saya ubah. Kemudian ini saya run, gitu ya. Si clusteringnya itu, ya kan. Maka sekarang kalau kita lihat di gambarnya, ya, sekarang hanya dengan kita nambah sedikit aja lihat resultnya. Ya, sekarang hanya ketemu berapa klaster? 1, 2, 3. Jadi ada warna hijau, warna merah, dan warna yang coklat ini ya. Kemudian dia ada noise-nya ya. Jadi ini karena kebetulan warnanya dia ngesetnya sama, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ada noise-nya juga. Jadi cuma hanya ada 1, 2, 3 cluster dan ada noise gitu ya. Kalau kita geser lagi tadi ya, ini 0,4 gitu ya. 0,4 gitu ya. Kemudian saya run ya. Kita lihat hasilnya. Oke, maka sekarang klasternya jadi tambah nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 klaster plus noise. Ya, jadi dari klaster 0 sampai klaster 7, 8 klaster plus noise gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi misalnya ke 0,5 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat resultnya. Di 0,5 dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dia udah jadi 6 klaster. Nah, apa sih kalau kita orang bisnis ya, kenapa sih kita perlu coba ini dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita sebagai orang bisnis gitu ya, nanti kita pemakai gitu ya, misalnya bisnis itu adalah kita pemakai, jadi nanti saya bukan orang yang buat algoritma, saya pakai. Ini sebenarnya reason, kenapa akhirnya orang lebih senang memakai K-means untuk clustering, karena lebih simple, ya, kemudian lebih mudah dipahami dibanding yang lain. Ya, coba kita bayangkan kalau pakai DB scan begini, ngutang-ngatiknya repot banget, padahal kita maunya namanya cluster, karena dia itu unsupervised, kita maunya ya mesinnya memberi suggestion untuk kita, seakan-akan begitu gitu ya. Nah, ini reason ya, artinya reason kenapa akhirnya yang paling sering dipakai adalah yang K-means gitu ya. Nah, mungkin kita berpikir sebagai business data scientist, bukan technical data scientist ya, ini menjadi penting gitu ya. Pemahaman-pemahaman seperti ini, sehingga akhirnya dalam kategori bisnis saya tidak selalu bermain dari kuat-kuatan algoritma gitu ya, tapi saya akan pakai mana yang lebih optimum untuk bisnis saya. Waktu itu bisa macam-macam ya, bisa karena lebih efisien, bisa karena saya lebih mudah memahaminya, atau bisa karena hasilnya lebih standar dan sebagainya gitu ya, atau effortnya lebih kecil gitu ya. Jadi itu reasonnya apa namanya, kenapa sebaiknya untuk algoritma itu kita nggak perlu paham 100%, tapi setidaknya kita mengerti cara berpikirnya algoritma tersebut, sehingga kita bisa memutuskan ya, algoritma mana yang kita pakai untuk kepentingan bisnis kita ya. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman cukup paham ya, gitu ya. Jadi dengan pembandingan 3 algoritma ini, tentu kita tahu kenapa kita pilihnya si K-means. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak yang hierarchical gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat ya kalau hierarchical ya. Contoh nih misalnya hierarchical ya. Kita ubah ya, misalnya klasternya misalnya saya pilih yang single aja misalnya ya. Saya ubah jadi single, artinya saya mau proses ulang. Kemudian saya run nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Speed-nya jauh lebih lambat dibanding K-means. Ya, kalau yang K-means misalnya, ini tadi saya ubah nih misalnya ini jadi 7 cluster misalnya ya. Misalnya saya klik OK gitu ya. Jadi 7, kemudian saya run ya kan. Speednya lebih cepat gitu loh. Langsung dapat resultnya. Ya, saya balikin lagi jadi 6 gitu ya. Misalnya. Oke, kemudian ini saya run lagi ya. Dia langsung jadi ya. Sementara si hierarchical ini ngasih proses ya. Jadi walaupun hierarchical somehow itu kadang-kadang dia bagus ya, untuk clustering mungkin lebih apa namanya, lebih mudah dipahami settingnya, dia nggak perlu bicara iterasi, nggak perlu bicara apa-apa, ya cuman pilih dan sebagainya, tapi speednya lambat gitu loh. Jadi kalau cara bisnis
menjadi pilihan mudah untuk kita bahwa oke, kalau clustering dengan 3 kondisi seperti ini secara umum kita pakai K-means saja ya. Nah, kenapa ini saya sampaikan kepada teman-teman, bukan artinya menganggap algoritma yang tidak bagus gitu ya. Bisa aja algoritma lain dipakai ya kalau untuk kepentingan tertentu gitu ya, atau memang engine kita, mesin kita atau hardware kita mungkin lebih strong. Tapi secara praktikal ya, kita harus terbiasa memilih algoritma tidak selalu berdasarkan akurasi gitu ya, tapi berdasarkan yang optimum untuk kebutuhan kita ya. Jadi mudah teman-teman di sini paham kenapa akhirnya K-means yang paling lebih banyak dipakai orang gitu ya, oleh orang bisnis ya, bukan orang teknis ya. Orang teknis mungkin dia bisa pakai macam-macam, tapi orang bisnis dia akan pilih lebih baik pakai K-means ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tuh, ada Saya Mas izin Agung, bertanya, Pak. silakan Mas Agung. Terima kasih Pak Trimanto. Pak, saya ingin Oke. bertanya. Misal yang kita klasterkan itu tipe datanya itu yang nominal, kategorikal gitu sifatnya, Pak. Itu Oke, gini. progres di normalisasinya itu gimana, Pak ya? Jadi Sama gini, yang kedua, kalau misalnya dia bukan, misalnya bukan istilah gini, dia bukan numerik gitu ya misalnya ya, dia bukan skala dan sebagainya, apa namanya istilahnya nominal atau grup atau apa namanya istilahnya itu string aja misalnya gitu ya, tipe datanya kan engine kan nggak tahu sebenarnya, tahunya cuma ini string atau bukan gitu ya, string atau misalnya date atau itu apa numerik dan sebagainya. Ya itu mau nggak mau harus kita numerikan gitu ya. Jadi kita buat misalnya kita pakai caranya kita ranking, kita rank gitu ya. Nanti ranknya itu yang kita jadikan klasternya ya. Itu untuk memanipulasi apa namanya si klasternya. Tapi gitu ya. Apa iya kalau kemudian itu bukan angka gitu ya, itu tulisan, kemudian kita pengelompokannya mau based on algoritma clustering gitu ya. Nah, karena bisa jadi sebetulnya lebih bagus pakai algoritma misalnya yang memang classification base gitu ya. Atau mungkin apa namanya pakai matriks dan sebagainya. Nanti kita akan belajar itu ya. Jadi gini, algoritma itu selalu bisa kita tipu. Yang penting apa? Syarat-syaratnya terpenuhi untuk algoritma tersebut jalan gitu ya. Tapi sekali lagi, karena kita approach adalah business approach, maka belum tentu akhirnya cara itu sebetulnya benar walaupun resultnya keluar gitu ya. Ya, jadi bedakan antara bisa atau tidak dengan akhirnya benar dan tepat gitu ya. Karena mungkin ada cara lain yang lebih bisa kita lakukan. Nah, nanti beberapa akan saya kasih contoh ya di sini ya, supaya paham dulu ya mengenai clustering. Karena clustering itu kenapa disebut unsupervised dan kemudian bagaimana kemudian menjadikan itu menjadi supervised dan sebagainya. Nanti apa namanya kalau sudah diinfokan ke teman-teman mungkin orang akan sedikit kebuka ya sehingga lebih bisa membayangkan clustering itu seperti apa gitu ya. Baik, kita akan coba lanjutkan sedikit dulu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau sekarang saya klasternya saya nggak mau menentukan dulu gitu misalnya. Jadi kan dari gambar tadi saya tahu kan saya punya data begini. Ya kalau saya udah tahu nih 6 gitu ya misalnya secara visualisasi ya. Artinya saya kadang-kadang data saya kompleks nih karena cuman XY, 2 dimensi gampang gitu. Gimana kalau 100 dimensi gitu ya, kita mau clustering kan susah gambarinnya gitu kan. Jadi gimana nih caranya gitu ya. Oke. Kalau secara teknis gitu ya, ada cara-cara untuk menentukan optimum cluster, ya kan? Caranya apa? Ini ada satu yang namanya silhouette method contohnya. Kalau silhouette method, contohnya bagaimana sih? Maka sebetulnya caranya ya sama-sama trial and error. Karena apa? K-means itu sebetulnya memang dia harus menentukan jumlah klasternya, tapi bisa kita manipulasi. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita membuat parameter. Jadi saya punya parameter yang mau menguji ya antara klaster 4 klaster sampai 7 klaster. Saya mau menggunakan kalkulasi untuk menentukan berapa yang paling bagus jumlah klasternya secara teknis. Jadi contohnya saya set antara 4 dan 7. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di apa di algoritmanya, bukan di apa namanya workflow yang saya share-nya. Ini saya tunjukkan aja ada start 4 sampai stopnya di 7, step-nya adalah 1 dan integer ya. Artinya dia kita coba 4, kita coba 5, kita coba 6, kita coba 7 gitu ya. Nah, ini saya jadikan apa namanya variabel ya, saya masukkan ke K-means-nya. Di K-means ya, maka saya set ya di variabelnya saya set ini. Ya, jadi number of cluster-nya saya isi dari parameter tadi. Namanya ini new parameter 2 ya, saya set gitu ya. Oke. Nah, saya set itu sehingga akhirnya dia akan dijalankan tuh
Dari tadi 4, 5, 6, 7 dicoba. Ya. Nah, kemudian skornya bagaimana? Ada salah satu teknik yang namanya adalah pakai siluet koefisien gitu ya. Jadi sebetulnya di siluet ini kita tinggal masukkan aja apa namanya call 0, call 1 gitu ya, misalnya yang kita masukkan gitu ya. Jadi call 0, call 1 kita masukkan gitu ya. Nah, kemudian di parameter optimization loop n-nya, tadi kan ini start, ini n-nya, n-nya kita pilih. Yang kita pilih karena pakai siluet, maka nilainya adalah nilai maksimum. Ya, saya pilih nilai maksimum dari nilai overall min silhouette coefficient-nya. Saya ambil maksimum. Kenapa? Karena nilai silhouette itu dari min 1 sampai 1 gitu ya. Saat makin tinggi makin bagus. Jadi artinya saya ambil ini maksimum. Maka kalau ini saya run sebetulnya, kalau ini misalnya saya ini ya, saya apa namanya? Saya ulang dulu ya, dari kuning misalnya. Kemudian ini saya run di sini, gitu ya. Maka dia akan coba di 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya ya. Nah, dari hasilnya kita akan lihat nih bahwa mesin memilih 6 cluster itu yang the best ya. Dari mana? Dari all parameternya kita lihat nih. Kalau 4 cluster skornya 5,18 ya, 5 cluster skornya 0,6. Kalau 6 cluster 0,7 gitu ya. 7 cluster 0,6 sekian gitu ya. Jadi tentu saja kalau kita urutkan paling bagus adalah 6 cluster. Ya, jadi ini adalah teknis yang bisa dipakai untuk apa namanya? Menghitung jumlah cluster. Nah, yang jadi masalah adalah gini. Kalau data kita besar sekali, diulang berkali-kali dan sebagainya gitu ya, bisa jadi dan siluet itu cara menghitungnya adalah benar-benar dari titik ke titik gitu ya, dari titik-titik. Jadi kalau titik ada 1 juta titik, ada 10 juta titik, ya itu menjadi sangat heavy sekali ya, menjadi lama sekali hanya untuk menentukan klasternya. Padahal ada cara lain yang lebih mudah gitu ya. Nah, tapi let's say tadi udah ketemu 6 the best-nya. Maka 6 tadi akan kita variabelnya karena kita akan ambil k-means baru ini diisi gitu ya dengan angka 6 tadi. Jadi 6 tadi dipilih di variabel ini diambil, maka sekarang settingnya ya dia k-means-nya sudah 6 dan kemudian run gitu ya. Hasilnya sebagai berikut ya, sama seperti yang di atas tadi. Nah, itu teknik yang pertama gitu ya. Nah, teknik yang lain ada nggak yang supaya bisa lebih cepat karena siluet ini dia sebetulnya lebih lambat gitu ya. Nah, tekniknya kita bisa buat, ya ini contohnya kalau secara keilmuan ada namanya elbow method gitu ya. Jadi elbow method itu sama, parameternya kita setting tadi, misalnya ke 4 ke 7 juga, misalnya atau terserah mau 2 ke 8 dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian hasil dari k-means itu kan ada 2 sebetulnya ya. Jadi dia ada hasil dari apa namanya data yang dengan penambahan kolom klasternya, dan ada lagi yang output keduanya adalah sebenarnya nilai tengah dari cluster atau average lah dari cluster. Nah, karena ini average, elbow method rumusnya apa? Setiap titik, ya ini ada kolom 0, kolom 1 gitu ya. Maka setiap titik ini akan kita apa namanya? Kita cari, kita ukur selisihnya dengan kalau kolom 0 dengan average-nya kolom 0 gitu ya. Jadi kolom 1 dengan average-nya kolom 1 ya. Kita hitung satu-satu gitu ya, atau kayak formula gitu ya. Nah, ini formula yang saya pakai ini aja, dia adalah selisihnya, ya, kemudian dikali dengan selisihnya dan kemudian diabsolutkan supaya kita dapat nilai square error lah gitu ya. Ini sih pakai rumus statistik biasa ya. Nah, based on itu kita punya value, ya. Kemudian kita sum itu untuk masing-masing cluster berapa square errornya gitu ya. Kita set gitu ya. Kemudian di parameter optimization-nya sekarang adalah yang square error-nya paling kecil ya. Jadi yang error paling kecil gitu ya. Itu kita anggap lebih bagus ya. Jadi untuk pasukan titik kita lihat dengan nilai tengahnya yang paling kecil, square error-nya kita anggap paling bagus ya. Maka akhirnya based on ini sama nih ya. Dia menemukan bahwa yang the best-nya adalah 6 ya. Sama nih 6 cluster gitu ya. Nah, dari mana angkanya? Dari sebagai berikut. Jadi kalau kita sorting ya, misalnya ascending yang paling kecil adalah poin yang 6 cluster gitu ya. Nah, itu adalah beberapa teknik, ada teknik lain, beberapa teknik lain mungkin yang lebih kompleks ya. Ada juga ini adalah yang paling simpel untuk menentukan jumlah cluster. Tapi apakah dua teknik ini akan selalu menghasilkan cluster yang sama? Enggak juga gitu ya. Jadi kadang-kadang yang satu bilang ada bagus di 7, yang satu di 6, kadang-kadang yang satu di 5, satu di 6 ya, bisa jadi hal itu juga terjadi gitu ya. Karena kita tahu tadi cara kerjanya sebetulnya memang trial and error gitu ya, dan pola kerjanya si k-means-nya pun juga
kita tahu bahwa tadi dia menentukan dulu titiknya berapa, kemudian baru dia iterasi, dia mencari gitu ya. Nah, ini apa namanya, kadang-kadang gitu ya, ini yang menyebabkan kalau kita bicara bisnis ya, kita bisa membypass ini gitu sebetulnya ya. Jadi artinya bypass maksudnya, oh, saya nggak perlu deh susah-susah menentukan jumlah klasternya, saya tentukan aja secara bisnis aja nanti misalnya gitu ya. Itu apa cara constraint-nya. Karena tekniknya ini menjadi terlalu ribet dan saya tahu sebetulnya juga belum tentu berguna amat buat bisnis misalnya gitu ya. Karena buat bisnis yang penting adalah saya mau pisahkan contohnya misalnya klasternya menjadi high medium low. Jadi kalau kemarin kita high medium low-nya mungkin by Pareto, sekarang by cluster. Saya mau jadikan itu 3 cluster, cluster yang paling resultnya paling tinggi dikasih nilai H, yang paling rendah dikasih nilai low, ya, yang tengah-tengah M kita kasih nama itu kan, AML. Udah dapat 3 cluster ya. Cara bisnis, kemudian saya bisa buat ini menjadi alert gitu ya. Kalau nanti H ketemu L ya, itu ada perhatian khusus, L ketemu H ada perhatian khusus dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi artinya secara bisnis bisa jadi beberapa hal-hal yang teknis itu bisa kita bypass, tapi dengan reason yang scientific ya. Nah, ini kenapa kita perlu belajar ini cluster, karena seringkali in real case nanti kalau kita terlalu go through technical maka akan wasting time ya gitu ya. Jadi tapi teman-teman perlu tahu, jadi ada reasonnya bahwa oke, kenapa kita pilihnya K-means saja dan kita sederhanakan, nggak usah kita otak-atik parameter dan sebagainya, karena teman-teman tahu cara kerjanya gitu ya. Jadi bukan asal gitu ya. Jadi apa namanya, kita tetap secara saintifik betul, tapi nggak perlu melakukan hal-hal teknis yang kita tahu sebenarnya isinya ya begini gitu ya.